Baik, perkenalkan nama saya Clarasia Aristawalu, NIM 18030300179, kelas D, semester 6, tugas review buku ketiga, mata kuliah Metode Penelitian Sosial Kualitatif, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, di video kali ini saya akan mereview kembali buku tentang panduan terapan untuk desain penelitian metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Yang pertama, metode kuantitatif untuk eksperimental dan penelitian kuasi eksperimental. Metode penelitian eksperimen termasuk dalam metode penelitian kuantitatif. Menurut W. Alex Edmonds menyatakan bahwa eksperimen berarti mencoba, mencari, dan mengkonfirmasi. Menurut Thomas D. Kenneth menyatakan bahwa hubungan kausal atau sebab akibat adalah inti dari penelitian eksperimen. Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat. Hal ini berarti bila variabel independen diubah-ubah nilainya, maka akan merubah nilai dependen. Misalnya, bila nilai insentif dinaik turunkan, maka akan merubah nilai kinerja pegawai. Contohnya seperti itu ya. Lalu yang berikut dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau treatment perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain atau selain variabel treatment yang mempengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol dan sering penelitian eksperimen dilakukan di dalam laboratorium. Macam-macam desain dalam metode penelitian eksperimen. Yang pertama, pre-experimental design atau non-design. Disebut pre-experimental design karena desain ini belum termasuk eksperimen yang sungguh-sungguh, sebab masih terdapat variabel luar yang juga ikut berpengaruh atas terbentuknya variabel dependen. Jadi eksperimen yang merupakan variabel dependen itu merupakan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Ada beberapa macam bentuk pre-experimental design, yaitu yang pertama one shot case study, yang kedua one group pretest design and intake group comparison. Yang kedua, true experimental design. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang pengaruhi jalannya eksperimen. Dengan begitu, kualitas pelaksanaan rancangan penelitian atau kualitas internal bisa menjadi tinggi. Ciri utama true experimental design ialah sampel yang dipakai untuk kelompok eksperimen maupun kontrol diambil secara acak dari populasi tertentu. Jadi, true experimental design ialah adanya kelompok kontrol dan sampel penelitian yang dipilih secara acak. Ada dua bentuk true experimental design, yakni Potest Online Control Design and Pretest Group Design. Yang ketiga, factorial design. Factorial design adalah bentuk modifikasi atas true experimental design. Modifikasi yang dilakukan ialah dengan mengamati kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi variabel independen atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil. Yang keempat, ada quasi experimental design. Quasi experimental design juga merupakan pengembangan dari true experimental design. Namun desain ini cenderung sulit dilaksanakan. Desain ini memiliki kelompok kontrol namun tidak bisa berfungsi secara penuh untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen atau percobaan. Walau demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi eksperimental desain dipakai karena pada pelaksanaannya sulit mempengaruhi kelompok kontrol yang dapat dipakai untuk penelitian. Dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen, sering tidak mungkin menggunakan sebagian para karyawannya untuk eksperimen dan sebagiannya tidak. Maka dari itu dikembangkan desain quasi eksperimental untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian. Ada dua bentuk desain quasi eksperimen, yaitu time series design and non-equivalent control group design. Metode kuantitatif untuk non-exprime. Pengertian desain penelitian kuantitatif non-eksperimental.
Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan penelitian. Desain penelitian terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dilaksanakan dengan menerapkan kontrol yang ketat atas dasar teoritis, kerangka berpikir, instrumen, teknik analisis, penarikan kesimpulan, penyusunan rekomendasi, dan lain-lain. Pada penelitian kuantitatif terdapat dua macam penelitian, yaitu non-eksperimental dan eksperimental. Desain non-eksperimental cenderung rendah dalam validitas internal atau kemampuan menjelaskan hubungan sebab akibat, tetapi lebih tinggi pada validitas eksternal atau kemampuan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Sedangkan desain eksperimen cenderung tinggi dalam validitas internal atau akan tetapi lebih rendah di validitas eksternal. Ada beberapa metode penelitian kuantitatif yang bersifat non-eksperimental, yaitu yang pertama deskriptif, survei, perbandingan kausal, komparatif, korelasional, dan tindakan. Yang ketiga, metode kualitatif dan kuantitatif dan campuran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi penelitian, metode campuran atau mixed methods, merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan penggabungan kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Pendekatan penelitian ini lebih kompleks, tidak sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data, daripada melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif, sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode campuran berbeda dengan penggunaan banyak metode. Pengertian di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, mencakup penggunaan beberapa metode dalam konteks penelitian yang menggunakan pendekatan berbeda, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan pengertian yang kedua menggunakan metode dalam konteks penelitian yang menggunakan pendekatan yang sama, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan metode campuran ialah menggunakan dua atau lebih metode yang diambil dari dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan kualitatif atau kuantitatif, atau dapat sebaliknya. Penggunaan dalam penelitian yang dimaksud yaitu penelitian yang sedang dilaksanakan untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif yang digunakan sebagai bukti empiris dalam menjawab konsekuensinya. Dengan penggunaan metode campuran, temuan penelitian akan lebih baik, lengkap, dan komprehensif. Desain atau model concurrent embed dengan metode kualitatif sebagai metode primer. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi implementasi, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan, dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, dan penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Ciri-ciri metode penelitian kualitatif. Yang pertama, naturalistic inquiry, yaitu mempelajari situasi dunia nyata secara
alamiah, tidak melakukan manipulasi terbuka pada apapun yang timbul. Induktif analisis yaitu mendalami rincian dan kekhasan data guna menemukan kategori, dimensi, dan kesaling hubungan. Holistik perspektif yaitu seluruh gejala dipelajari, dipahami sebagai sistem yang kompleks lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Kualitatif data yaitu deskriptif, terinci, kajian atau inquiry dilakukan secara mendalam. Personal contact and insight yaitu peneliti punya hubungan langsung dan bergaul erat dengan orang-orang, situasi, dan gejala yang sedang dipelajari. Dynamic systems yaitu memperhatikan proses, menganggap perubahan bersifat konstan dan terus berlangsung baik secara individu maupun budaya secara keseluruhan. Unique case orientation yaitu menganggap setiap kasus bersifat khusus dan khas. Konteks sensitivity yaitu menempatkan temuan dalam konteks sosial, historis, dan waktu. Empathetic neutrality yaitu penelitian dilakukan secara netral agar objektif tapi bersifat empati. Design flexibility yaitu dengan penelitian bersifat fleksibel, terbuka, beradaptasi sesuai perubahan yang terjadi atau tidak bersifat kaku. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Ciri-ciri metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengukur satu atau lebih variabel penelitian. Lebih dari itu, penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengukur hubungan atau korelasi atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Metode penelitian kuantitatif, permasalahan penelitiannya adalah menanyakan tentang tingkat pengaruh atau keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian kuantitatif dilakukan untuk menguji teori yang sudah ada yang dipilih oleh peneliti. Metode penelitian kuantitatif memfungsikan teori sebagai titik tolak menemukan konsep yang terdapat dalam teori tersebut, yang kemudian dijadikan variabel. Penelitian kuantitatif lebih mengutamakan teknik pengumpulan data kuesioner. Penelitian kuantitatif menggunakan perspektif etik, yaitu data yang dikumpulkan dibatasi atau ditentukan oleh peneliti dalam hal pilihan indikator atau atribut variabel baik jumlah maupun jenisnya. Metode penelitian kuantitatif menggunakan definisi operasionalisasi karena hendak mengukur variabel. Karena definisi operasional pada dasarnya merupakan petunjuk untuk mengukur variabel. Analisis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dilakukan setelah data terkumpul.